Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifah Julia Salsabila. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai silabus. Selamat menonton teman-teman. Untuk poin pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian silabus, yang kedua fungsi silabus, yang ketiga komponen-komponen silabus, yang keempat prinsip pengembangan silabus, yang kelima langkah-langkah penyusunan silabus, dan yang keenam yaitu contoh format silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Untuk poin yang kedua yaitu fungsi silabus. Fungsi silabus yang pertama yaitu silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Untuk komponen-komponen silabus sendiri, yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga kompetensi inti atau KI, yang keempat kompetensi dasar atau KD, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang keenam materi pokok, yang ketujuh pembelajaran, dan yang kedelapan yaitu penilaian, yang kesembilan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Untuk pengertian dari komponen-komponen silabus sendiri, yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Di dalam identitas pelajaran ini memuat mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan oleh guru. Misalnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu identitas sekolah. Di dalam identitas sekolah memuat mengenai nama satuan pendidikan dan kelas, misalnya SMP apa, SMA apa, atau SD apa, dan juga ada kelas. Komponen yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pembelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu yang keempat, kompetensi dasar atau KD, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya yang kelima yaitu indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menceritakan, menyimpulkan, mempraktikkan, mendeskripsikan, dan mendemonstrasikan. Guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian hasil belajar sesuai keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
keenam yaitu materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan silabus kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik. Selain itu juga melalui berbagai model pembelajaran dan strateginya, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedelapan yaitu penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Komponen yang kesembilan yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu sendiri disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Jadi untuk alokasi waktu sendiri disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran yang ada di dalam prota ataupun promes. Yang ke-10 yaitu sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Dalam prinsip pengembangan silabus ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah, yang artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yang artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, yang artinya komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten, yang artinya silabus harus memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten atau ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai, yang artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual, yang artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel, yang artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh, yang artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Poin selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Untuk langkah yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Untuk poin selanjutnya yaitu contoh format silabus. Nah, untuk contoh format silabus ini bisa dilihat pada slide yang ditampilkan saat ini ya. Yang pertama itu ada nama sekolah, kelas atau semester, lalu kompetensi keahlian, mata pelajaran, durasi pembelajaran dan juga deskripsi kompetensi inti. Yang bagian atas seperti ini, lalu di kolom-kolom yang ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini untuk contoh format silabus yang kedua. Sebenarnya sama saja seperti yang pertama, hanya saja bedanya di atas hanya ada mata pelajaran dan satuan pendidikan serta kelas atau semester. Untuk di kolom-kolomnya masih sama seperti yang contoh yang di pertama. Ini untuk
format silabus yang ketiga yaitu sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, standar kompetensi. Masih sama ya seperti yang satu dan kedua. Sementara di kolom-kolomnya juga masih sama, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan untuk penilaian sendiri di sini ada dibagikan menjadi 3 kelompok. Lalu ada alokasi waktu dan juga sumber belajar. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi mengenai silabus. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.